I got so Di tengah heningnya gurun pasir Makkah, lahir seorang bayi yang kelak akan mengubah jalannya sejarah hidup manusia. Bayi itu diberi nama Muhammad, yang bermakna yang terpuji. Dan tak ada yang menyangka bahwa dari deburan pasir dan terik matahari tersebut akan muncul cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia telah memberikan ajaran dan teladan yang mampu mengubah peradaban dunia sampai saat ini. Pulang kampung atau mudik telah menjadi tradisi tahunan yang dilakukan masyarakat menjelang akhir Ramadan. Telah diketahui bahwa tujuannya pasti untuk berkumpul dengan keluarga besar di kampung halaman, sambil menikmati momen Idul Fitri. Namun, konteks mudik masyarakat saat ini sangat berbeda dengan mudik yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mudiknya Rasulullah ke Mekah berlangsung hingga 19 hari dan bertujuan untuk melakukan kota kelahirannya yaitu Mekah. Dengan demikian, Rasulullah tidak hanya sekedar mengunjungi kampung halamannya, tetapi beliau ingin menaklukkan kota kelahirannya yaitu Mekah dan mensucikan kota Mekah dari berhala-berhala. Dikisahkan pada bulan suci Ramadan tahun ke-8 Hijriah, tepatnya pada 15 Januari 630 Masehi, Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wal Al-Hinayah menjelaskan pada tahun itu terjadi pertempuran Mu'tah, dan pada 15 Ramadan sendiri terjadi penaklukan Makkah atau yang biasa disebut dengan Fathu Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memimpin kaum muslimin dari Madinah menuju Makkah. Beliau hendak membebaskan kota kelahirannya itu dari cengkeraman kemusyrikan. Inilah yang disebut momen pembebasan Makkah dari kemusyrikan yang biasa disebut dengan Fathu Makkah. Dapat diketahui bahwa 3 berhala yang paling terkenal, kuil berhala yang terdekat dengan Ka'bah adalah Al-Uzza di Naklah. Nabi Muhammad SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan pusat penyembahan berhala itu. Kemudian Rasulullah juga mengutus Amr bin Al-As untuk menghancurkan berhala bernama Suwa yang disembah suku Huzail dari Madarakah dan terletak di Yanbu, dekat Madinah. Selain itu, berhala bernama Manah yang selama ini dimuliakan kalangan Ansor dan Hazraj dihancurkan saat bin Zaid al-Ashihali. Manah adalah berhala bangsa Arab yang paling tua. Berhala ini terletak di tepi pantai wilayah Al-Mushayyal di Kudait, sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW mendatangi berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah, yang seluruhnya jika dihitung berjumlah sekitar 360 buah. Nabi Muhammad SAW bergerak di antara berhala-berhala dan Ka'bah dengan mengulang ayat, "Kebenaran telah datang dan kebatilan telah hancur. Sesungguhnya kebatilan akan musnah selamanya." Ayat ini terdapat dalam Quran Surat Ar-Isra ayat 81. Sembari menunjuk ke tiap berhala dengan tongkatnya, setiap berhala yang Nabi Muhammad SAW tunjuk tersebut wajahnya jatuh tersungkur. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabat untuk menghancurkan dan menguburkan berhala terbesar. Nabi Muhammad SAW juga mengumumkan agar setiap orang di seluruh kota Mekah menghancurkan berhala di rumah mereka. Mendengar berita kedatangan Nabi Muhammad dan Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut, ada salah satu seorang penjaga kuil yang bernama As-Sulami yang langsung menggantungkan pedangnya di patung dewa itu. As-Sulami menyuruh sang dewa untuk menjaga dirinya sendiri dan membunuh Khalid bin Walid, atau bisa disebut menjadi seorang monoteis. Khalid pun memutuskan untuk menghancurkan kuil berikut berhalanya dan kembali ke Mekah. Namun sebelum kembali ke Mekah, dalam perjalanan, Nabi Muhammad bertanya, "Apakah engkau tidak melihat sesuatu?" Lalu Nabi Muhammad menyuruh Khalid bin Walid kembali dan hancurkan dia. Khalid bin Walid pun kembali ke Naklah. Dan ternyata Khalid bin Walid melihat di antara puing reruntuhan kuil, ia melihat seorang perempuan hitam telah
telanjang dengan rambut panjang acak-acakan. Dan inilah yang disebut dengan jin perempuan Uzza. Tulang belakangku luluh lantak, ujar Khalid bin Walid setelah berteriak, Al-Uzza, penolakan untukmu dan tidak ada penyembahan lagi untukmu. Khalid mengangkat pedangnya dan memenggal si perempuan itu. Lalu ia mengambil harta benda yang tersimpan di dalam rumahnya. Sewaktu kembali, Khalid pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari kematian. Aku telah terbiasa melihat ayahku keluar untuk Al-Uzza dengan membawa persembahan 100 unta dan domba. Dia mengorbankannya untuk Al-Uzza dan tinggal selama 3 hari di kuil itu. Lalu kembali kepada kami dengan sangat gembira atas apa yang dia capai. Nabi Muhammad pun bersabda, itulah Al-Uzza yang terpegah. Ia tidak akan disembah halayak lagi untuk selamanya. Saat Rasulullah mengangkat tongkat untuk menghancurkan berhala-berhala itu untuk membersihkan rumah suci, kejadian itu disaksikan oleh seluruh pihak Ansor dan Madinah. Setelah berhala-berhala itu dibersihkan dari Ka'bah, Nabi Muhammad SAW lantas menyuruh Bilal bin Rabah untuk menyerukan azan dari atas Ka'bah. Inilah yang menjadi tanda kemenangan dan tegaknya kalimat La ilaha illallah dan kekalahan bagi kemusyrikan. Kaum muslimin lalu mendirikan sholat dengan Rasulullah SAW sebagai imam. Setelah memasuki Makkah pun Rasulullah mengeluarkan perintah jangan sampai ada pertumpahan darah dan jangan ada seorang pun yang dibunuh. Wahai manusia sekalian, Allah telah menjadikan Makkah ini tanah suci sejak Ia menciptakan langit dan bumi. Ia suci sejak pertama, kedua, dan ketiga sampai hari kiamat. Orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian tidak dibenarkan mengadakan pertumpahan darah atau menebang pohon di tempat ini. Tidak dibenarkan kepada siapapun sebelum aku, dan tidak dibenarkan kepada siapapun sesudah aku. Juga aku pun tidak dibenarkan marah kepada penghuni daerah ini hanya untuk saat ini saja. Kemudian ia kembali dihormati seperti sebelum itu. Hendaklah kamu yang hadir ini memberitahukan kepada yang tidak hadir bahwa ada orang yang mengatakan kepadamu bahwa Rasulullah telah berperang di tempat ini. Katakanlah bahwa Allah telah membolehkan hal itu kepada Rasulnya tapi tidak kepada kamu sekalian. Sejak penghancuran belahara-belahara tersebut, banyak penduduk setempat yang tadinya musyrik menjadi muslim. Apalagi mereka sendiri menyaksikan betapa Nabi Muhammad SAW datang bukan sebagai tiran penakluk, melainkan sungguh-sungguh ingin membebaskan mereka dari kehinaan. Maka berbondong-bondonglah manusia memeluk Islam. Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 15 hari. Selama itu pula beliau membangun Makkah, mengajari penduduk setempat hukum-hukum agama Islam yang baik dan benar. Selama itu pula, regu-regu dakwah dikirimkan untuk mengajarkan Islam, bukan untuk berperang. Mereka juga dikirimkan untuk menghancurkan berhala-berhala tanpa pertumpahan darah. Dalam waktu 2 pekan, selama beliau tinggal di Mekah, semua jejak paganisme dapat dibersihkan. Jabatan dalam rumah suci yang sudah pindah kepada Islam pada waktu itu ialah kunci Ka'bah, yang oleh Nabi diserahkan kepada Utsman bin Talha, dan sesudah itu kepada anak-anaknya, yang tidak diperbolehkan berpindah tangan. Sedang pengurusan air Zam-Zam pada musim haji berada di tangan pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib. Dengan demikian, seluruh Mekah sudah beriman, panji dan menara tauhid sudah menjulang tinggi, dan selama berabad-abad dunia sudah pula disinari cahayanya yang berkilauan. Mungkin itu sedikit kisah perjuangan Nabi Muhammad untuk menghancurkan berhala-berhala dan menyucikan Mekah. Sampai saat ini dapat dilihat hasil perjuangan beliau bahwa saat ini sudah tidak ada lagi masyarakat Mekah yang menyembah berhala dan dunia sudah pula disinari cahayanya yang sangat berkilauan sampai saat ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.